hari ini pemerintah Kota Gunung Mas melakukan penghentian operasional pabrik kelapa sawit PT BMB. PT Berkala Maju Bersama atau PT BMB merupakan sebuah perusahaan kelapa sawit yang terletak di Kalimantan Tengah. Kini perusahaan tersebut diduga sedang menghadapi masalah hukum terkait dugaan pencemaran lingkungan. Perusahaan ini diduga telah membuang limbah pabrik pengolahan kelapa sawit ke Sungai Masien yang menyebabkan pencemaran air yang serius. Insiden ini dilaporkan oleh masyarakat setempat setelah ditemukan banyak ikan-ikan mati di sungai. Verifikasi laboratorium menunjukkan bahwa limbah tersebut melebihi batas baku mutu air, sehingga hal tersebut memperkuat indikasi bahwa PT BMB telah melakukan pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. Dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT Berkala Maju Bersama atau disebut juga PT BMB, limbah yang dibuang ke Sungai Masein terdiri dari limbah cair dan juga limbah padat dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Salah satu jenis limbah utama yang dibuang termasuk air limbah dari proses produksi yang tidak diolah dengan baik. Air limbah tersebut dibuang ke dalam air kolam penampungan yang tidak kedap sehingga merembas ke parit yang bermuara ke sungai. Nah, menyebabkan pencemaran. Lalu terdapat juga fakta-fakta yang mengacu kepada PT BMB mengenai pencemaran air. Terdapat beberapa jenis zat pencemar pada kasus ini, diantaranya 1. Limbah cair. Limbah cair ini berasal dari proses sterilisasi dan klarifikasi minyak sawit. POME mengandung bahan organik yang sangat tinggi seperti total suspended solids atau partikel padat tersuspensi dalam air. 2. Biochemical oxygen demine. Bahan organik yang mengurangi kandungan oksigen dalam air saat terurai. 3. Chemical oxygen demine. Mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dalam air. Lalu, yang kedua ada zat padat, diantaranya janjang kosong. Sisa tandan buah yang sudah diekstraksi minyaknya jika tidak dikelola dengan baik. Jangkos dapat mencemari lingkungan dengan bahan organik yang membusuk. 2. Cangkang dan serabut. Material padat yang dapat terurai secara perlahan dan mencemari tanah jika dibuang sembarangan. Lalu, ada zat yang ketiga, yaitu logam berat. Walaupun jarang, dalam beberapa kasus, logam berat seperti besi dan tembaga dari mesin atau peralatan pengolahan dapat mencemari limbah cair jika terjadi korosi atau kebocoran. Selanjutnya, ada dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Pencemaran limbah air yang dilakukan oleh PT Berkala Maju Bersama atau PT BMB dalam pengolahan kelapa sawit memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar Sungai Masein, Kalimantan Tengah. Beberapa dampak utama yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kerusakan ekosistem perairan. Limbah cair yang dibuang oleh PT BMB mengandung zat pencemar seperti bahan organik tinggi atau BOD dan COD, minyak dan limbah padat yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan Sungai Masein. Kandungan bahan organik berlebih mengurangi kadar oksigen terlalu di dalam air, menyebabkan ikan dan organisme lain di sungai mati. Banyaknya ikan mati dilaporkan oleh masyarakat yang menandakan rusaknya keseimbangan ekosistem air. Lalu yang kedua ada penurunan kualitas air. Limbah POME dan zat-zat kimia yang berlarut dalam air menyebabkan penurunan kualitas air di sungai yang melebihi batas baku mutu lingkungan. Air yang tercemar menjadi tidak layak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, atau sebagai sumber air minum bagi masyarakat di sekitar sungai. Lalu yang ketiga ada dampak kesehatan pada masyarakat. Pencemaran air juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama
yang masih bergantung pada air sungai sebagai sumber air. Air yang terkontaminasi oleh bahan kimia dan limbah organik dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, infeksi kulit, dan penyebab terkait air lainnya. Kandungan bahan kimia dalam air jika terakumulasi dalam jangka panjang bisa menyebabkan efek toksik pada tubuh manusia. Lalu yang keempat, ada gangguan terhadap mata pencaharian. Banyak masyarakat lokal yang mengandalkan sungai untuk menangkap ikan sebagai sumber mata pencaharian. Dengan rusaknya habitat ikan akibat pencemaran, mereka kehilangan sumber penghidupan utama. Hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kerusakan lahan pertanian dan hutan. Selain ekosistem perairan, pembuangan limbah padat seperti janjang kosong dan cangkang yang dibuang sembarangan ke lahan terbuka dapat mencemari tanah. Akumulasi bahan organik berlebih bisa merusak kesuburan tanah dan menyebabkan degradasi lahan. Ini juga dapat merusak vegetasi hutan di sekitar, memperburuk deformasi di kawasan tersebut. Pertama, memperkuat regulasi mengenai pengelolaan limbah industri, termasuk sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar. Kedua, memberikan insentif bagi industri yang mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti pengurangan pajak atau dukungan finansial. Lalu yang terakhir, ada peningkatan pengawasan, di mana meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan dengan lebih banyak inspeksi dan pemantauan. Pertama, mengimplementasikan sistem pengolahan limbah yang lebih efektif termasuk teknologi daur ulang. Lalu yang kedua, melakukan audit lingkungan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan identifikasi potensi pencemaran. Lalu yang ketiga, menyediakan pelatihan bagi karyawan tentang praktik pengelolaan limbah yang baik dan pentingnya menjaga lingkungan. Jangan buang limbah ke sungai. Paham? Paham! Cepat lari, Alika!